warahmatullahi wabarakatuh. Hello students of Senior High School Trisampit, especially 11th grade students. How are you? I hope you are well and stay healthy. Okay student, at this time I will present a video for you. Well, what subject matter will I bring today? Let's look at the following. Explanation text. Anybody knows what explanation text is? What is the purpose of explanation text? Or have you ever read one of explanation text in a magazine, in a newspaper, or if you browse from internet, etc. Check it out. What is really explanation text? Apa itu sebenarnya explanation text? Marilah anak-anak, kita coba mengingat beberapa macam jenis teks yang pernah kita pelajari sebelumnya. An explanation text is a non-fiction text which describes how or why things happen, something happens. Jadi, explanation text itu sebuah teks yang menjelaskan, menjelaskan, menggambarkan bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi. Menggambarkan sesuatu terjadi itu mungkin pernah kalian pelajari, tapi bentuk teks yang berbeda. Misalkan prosedur teks. Berbeda, tapi mirip. Ya, mempunyai persamaan antara prosedur teks dan explanation text. Dalam prosedur teks yang pernah kalian pelajari sebelumnya, menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu itu dilakukan. Proses bagaimana sesuatu dilakukan. Nah, untuk explanation text di sini menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi. Sesuatu di sini khusus untuk fenomena alam. Jadi kalau saya rangkum secara lebih detail, explanation text mulai. So, what is an explanation text? Jadi, apa itu sebenarnya explanation text? An explanation text is a text which describes how or why things happen. Artinya, sebuah teks yang berbentuk explanation itu menggambarkan bagaimana atau mengapa sesuatu terjadi. Di sini lebih spesifik, sesuatu yang dimaksud adalah fenomena alam, natural phenomenon. Jadi bukan sesuatu misalkan seperti dalam prosedur teks, cara membuat sesuatu, ya, menggambarkan bagaimana proses membuat kelapa parut menjadi minyak kelapa, misalkan, bukan seperti itu. Tapi yang kita gambarkan di sini adalah, kita jelaskan di sini adalah fenomena alam. Contohnya seperti bagaimana proses meletusnya Gunung Merapi, atau bagaimana proses terjadinya hujan. Begitu arti dari sebuah teks explanation or explanation text. Next, selanjutnya seperti bentuk-bentuk teks yang lain, dalam sebuah teks itu yang pertama ada social function, kemudian text structure, dan language feature of the text. Yang pertama, kita akan berbicara tentang social function. Apa sih social function? Itu tujuan atau fungsi sosial dari sebuah teks atau tujuan teks. Bahwa dalam sebuah teks, hal-hal yang harus kalian ketahui adalah apa itu fungsi sosial dan
atau tujuan dari sebuah text explanation, yaitu dalam bahasa Inggrisnya social function or the purpose of the text. What is the social function or the purpose of the explanation text? Marilah kita lihat di sini. Social function or the purpose of the text is to describe how or why things happen or occur. Jadi, sebuah text explanation mempunyai tujuan untuk menggambarkan mengapa atau bagaimana sesuatu itu terjadi. Jadi kita berbicara tentang proses di sini. Jadi yang kita gambarkan adalah proses terjadinya. Terjadinya apa? Sesuatu itu apa? Di sini adalah fenomena alam. Jadi kalau boleh saya rangkum ke semuanya, the social function of the explanation text or the purpose of the explanation text is to describe how or why the natural phenomenon happen or occur. Next, oke, selanjutnya kita akan bicarakan tentang bagian kedua dari sebuah teks. Kita sudah membahas tentang tujuan teks ya. Sekarang selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang struktur teks or text structure of explanation text. Kalian perhatikan di sini dalam sebuah teks yang membangun teks itu adalah struktur teksnya atau text structure-nya. Untuk explanation text kita akan melihat di situ apa yang membangun sebuah text explanation. Yang pertama sekali adalah title atau judul. Di sini berisi tentang mengidentifikasi judul apa, topik apa yang akan kita bicarakan, mengangkat topik apa yang akan kita bicarakan, identifying the topic. Jadi di dalam judul itu berisi tentang topik yang akan kita jelaskan. Selanjutnya, next adalah the general statement. General statement atau pernyataan secara umum. Pernyataan secara umum di sini berisi tentang fenomena alam apa yang ingin kita angkat. Stating the natural phenomenon to be explained. Ya, fenomena alam apa yang ingin kita jelaskan. Yang pertama, kita identifikasi dulu, kita definisikan dulu apa fenomena alam itu, kita definisikan dulu. Kemudian yang kedua adalah berisi tentang kinds or types. Jadi tipe-tipe. Misalkan kita membicarakan tentang Gunung Merapi, ya. Kita membicarakan tentang proses terjadinya Gunung Merapi. Kita definisikan dulu apa itu Gunung Merapi. Ya. Kemudian selanjutnya kita bicarakan tentang tipe-tipe dari Gunung Merapi. Ya. Kemudian yang ketiga, mungkin di dalam general statement juga berisi tentang origin. Misalkan Gunung Merapi apa itu terletaknya di mana? Ya, misalkan kita berbicara tentang Merapi, Gunung Merapi yang ada di Jawa Tengah misalkan. Jadi di situ kita identifikasi misalkan berada di sini, letaknya di sini, gitu ya. Tapi ini tidak mutlak. Apa yang kita jelaskan di dalam general statement yang pertama itu adalah definisi dan type. Origin boleh ada, boleh tidak. Kemudian selanjutnya adalah setelah title, setelah general statement, dalam struktur teks kita akan bicara tentang sequence atau urutan terjadinya. Karena kita bicarakan proses ya, jadi kita bicarakan proses, maka kita akan membicarakan urutan terjadinya proses tersebut. Ya, misalkan bagaimana Gunung Merapi meletus, jadi kita berikan prosesnya. Misalkan pertama-tama bagaimana, kedua. Biasanya di sini diikuti kata-kata seperti firstly, secondly, after that, gitu ya. Oke, itulah dari struktur teks. Nah, selanjutnya setelah fungsi sosial, kemudian struktur teks, kita akan bicara tentang special linguistic features atau syarat-syarat kebahasaan sebuah text explanation. Untuk
explanation text seperti dalam teks sebelumnya yang kita pelajari tentang prosedur teks. Di sini mempunyai kemiripan antara explanation text dan prosedur teks. Cuma bedanya dalam explanation text kita membicarakan tentang fenomena alam, sedangkan dalam prosedur teks kita berbicara tentang bagaimana membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, pertama sekali kita bicara tentang syarat kebahasaan, itu adalah tenses dulu. Kita menggunakan simple present, ya. Simple present seperti kita bahas mulai dari pertama kita dulu belajar bahasa Inggris dulu ya. Yang pertama, simple present itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang pertama adalah to be. Ya, kita bicara tentang to be dulu. To be di sini ada 3. Kalau kita menggunakan present, maka to be yang kita gunakan adalah is, am, dan are. Ya, kemudian kita juga bisa menggunakan auxiliaries ya, seperti do dan does. Ya, kemudian kalau kita menggunakan kata kerja, maka kata kerjanya adalah kata kerja bentuk 1, ya, verb 1. Kita juga bisa menggunakan modal. Apa itu modal? Ya, modal verb ya. Modal itu contohnya seperti can, will, ya, must. Kalian bisa pelajari nanti. Selanjutnya, kita untuk passive, untuk explanation text, kita juga bisa menggunakan passive voice. Apa itu? Pasif. Pasif itu kalimat yang subjeknya sebenarnya tidak terlalu penting. Dalam bahasa Indonesia biasanya ditandai dengan di. Misalkan dibentuk. Jadi terbentuk ini pasif juga, ya. Oke, students, kita akan lanjutkan dengan contoh, ya. Ini sebuah teks yang lengkap tentang explanation text, ya. Di sini, marilah kita melihat teks ini yang saya tampilkan ini. Kemudian tentukan manakah title-nya. Ada yang tahu di mana title-nya? Ya, silakan. Ya, betul. Apa title-nya di sini? Ya, tepat sekali. Title-nya adalah How a Tsunami Happened. Ya, di sini ada title-nya. Jadi, awal dari sebuah text explanation diawali dengan title atau judul How a Tsunami Happens. Dilanjutkan dengan general statement. Di manakah letak general statement-nya? Ada yang tahu? Ya, itu. Ada di paragraf pertama, the first paragraph of the text. Itu letak dari general statement-nya. Ya. Lanjutkan dengan sequence. Sequence itu ada pada paragraf keberapa? Ya. Paragraf paragraf kedua atau second dan ketiga ya. Second and third paragraph itu adalah sequence. Sequence itu proses, di sini menjelaskan proses terjadinya tsunami dan diakhiri dengan ya, apa? Akhir dari teks ini adalah tepat conclusion. Jadi inilah secara umum gambaran dari teks explanation dengan judul How a Tsunami Happened. Okay, students, I think it's enough for today. Thank you for your attention, and we will meet again in other video. I hope that. Thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.